Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan lantai pada Revit. Di sini kita akan memodelkan dua jenis lantai, yaitu lantai struktur dan arsitektur. Untuk membuat lantai struktur, kita bisa menuju tab Structure, lalu pada panel Structure, kita pilih Floor. Di sini Revit sudah menyediakan berbagai tipe. Tapi kita ingin membuat tipe yang baru, kita bisa pilih Edit Type, lalu kita duplicate, kita beri nama Concrete. Kita ganti materialnya di sini, lalu kita bisa hapus layer-layer yang tidak kita butuhkan. Oke. Kita akan memodelkan pada level 1 dengan offset 0. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu pola atau bentuk dari lantai yang ingin kita buat modelnya. Kita bisa pakai line, lalu kita bisa buat misalnya ukurannya 200 dikali 200. Nah, di sini kita harus membuat poligon tertutup untuk memodelkan lantai ini. Maka dari itu kita bisa klik di sini, lalu setelah itu kita pilih Finish Edit Mode. Oke. Jika kita coba lagi di sini, jika poligon terbuka atau tidak tertutup seperti ini, misalnya kita biarkan celah seperti ini, Revit tidak akan bisa memodelkan. Akan muncul warning seperti ini bahwa kita harus melanjutkan titik ini sampai bertemu di sini agar terbentuk poligon tertutup. Ini bisa kita hapus. Selanjutnya kita bisa lihat di 3D. Sudah terbentuk modelnya. Lalu jika kita lihat di North Elevation, jadi model lantai ini kita memodelkan pada level 1 ke arah bawah sejauh 20 cm karena tebal lantai yang tadi kita buat ini setebal 20 cm. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lantai arsitektur. Kita bisa menuju tab Architecture. Pada panel Build, kita pilih Floor. Kita bisa buat tipe yang baru di sini. Misalnya kita beri nama Tile. Oke. Kita akan membuat dua layer ya. Satu layer semen screed di sini, lalu di atasnya keramik tile. Kita ganti di sini, kita cari semen. Oke, lalu kita bisa tambahkan, klik insert di sini. Kita cari tile. Jika belum ada di sini, kita bisa cari di bawah sini. Lalu kita bisa, misalnya ini. Kita bisa add material to document. Kita pilih lalu klik OK. Kita bisa ganti ketebalannya, misalnya kita ganti 2 cm. Lalu ketebalan semen screednya kita ganti 3 cm. Oke. Kita pakai rectangle di sini. Lalu kita buat sama ukurannya seperti yang tadi. Klik finish. Di 3D dia sudah termodelkan ya seperti ini. Lalu di elevasi north juga sama.
dia termodelkan sejauh 5 cm ke arah bawah. Selanjutnya di sini kita bisa lihat perbedaan dari lantai struktur dan arsitektur. Pada lantai struktur dia terdapat simbol span direction symbol. Jika di lantai arsitektur dia polosan, kosong. Jika kita klik di sini pada properties, strukturalnya tercentang ya. Dan juga lebarnya kita bisa masukkan tulangan ke lantai sini. Sedangkan di lantai arsitektur, strukturalnya tidak tercentang. Otomatis kita tidak bisa menambahkan tulangan atau rebar ke lantai arsitektur sini. Jika kita ingin membuat lapisan lantai ini di atas beton sini, kita bisa klik lantainya, lalu kita move ke sini. Ada warning dari Revit, highlight floor overlap. Jadi overlap dia, dua lantai ini. Jika kita lihat di north, overlap ya. Di sini overlap dia, kita bisa memindahkan ini ke atas. Karena lantai penutup ini dia tebalnya 5 cm, kita bisa ganti offsetnya menjadi 5 lalu apply. Ya, ini sudah terdapat dua seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.